wabarakatuh. Nama saya Dewi Oktaviana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan syarat penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu bantuan hukum. Jadi bantuan hukum ini merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum. Nah, jadi ada dua aspek ya, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Yang pertama saya akan menyampaikan berkaitan dengan penerima bantuan hukum. Jadi siapa sih penerima bantuan hukum ini? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa seseorang yang menerima bantuan hukum adalah mereka yang dikategorikan miskin. Nah, miskin di sini itu dalam artian dia tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri. Hak dasar sendiri yaitu hak atas pangan, hak atas papan, hak atas sandang, hak atas kesehatan, dan hak atas usaha atau pekerjaan. Apabila tidak dapat memenuhi kelima hak tersebut, maka seseorang dapat menerima bantuan hukum atau dikategorikan miskin. Nah, selanjutnya penerima bantuan hukum ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam mengajukan permohonan bantuan hukum. Di antaranya yang pertama, harus mengajukan permohonan terhadap pemberi bantuan hukum yang disertai dengan identitas diri. Nah, identitas diri ini itu kalau di Indonesia itu adalah KTP. Apabila tidak memiliki KTP, maka dapat disertakan surat sejenis yang memberikan kejelasan mengenai identitas seseorang yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Nah, apabila penerima bantuan hukum ini tidak dapat mengajukan surat identitas ini, maka pemberi bantuan hukum ini berkewajiban membantu. Dalam artian membantu untuk memperoleh identitas diri dengan memperoleh keterangan terhadap kelurahan atau kecamatan. Yang kedua, syarat kedua yaitu harus melampirkan dokumen berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Yang ketiga yaitu mengajukan SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, dalam perkara yang dihadapi, penerima bantuan hukum ini berkewajiban untuk kooperatif dengan pemberi bantuan hukum sehingga dapat mendukung kelancaran proses penyelesaian perkara yang sedang dihadapi ya. Kemudian dalam pelaksanaannya, penerima bantuan hukum berhak atas untuk diperlakukan sama di depan pengadilan atau di depan hukum. Yang kedua, dia harus didampingi sampai perkaranya selesai. Dan yang ketiga, dia harus diperlakukan sesuai dengan kode etik advokat. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan pemberi bantuan hukum. Nah, pemberi bantuan hukum ini bisa LBH atau lembaga pemberi bantuan hukum, bisa organisasi pemberi bantuan hukum, ataupun lembaga kemasyarakatan yang lain yang mana dia memiliki program bantuan hukum. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sudah dijelaskan syarat-syarat pemberi bantuan hukum. Nah, syarat-syarat pemberi bantuan hukum ini yang pertama yaitu harus berbadan hukum. Yang kedua, dia harus terakreditasi. Jadi jelas akreditasinya. Nah, yang ketiga, dia harus memiliki kepengurusan. Yang keempat, memiliki kantor kesekretariatan yang tetap. Dan yang kelima, ini yang paling krusial atau yang paling penting yaitu memiliki program bantuan hukum. Karena apabila dia suatu lembaga tidak memiliki program bantuan hukum, maka dia tidak dapat menjalankan program bantuan hukum tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya, pemberi bantuan hukum ini berhak untuk beracara di pengadilan, berhak untuk mendampingi kliennya di pengadilan, berhak untuk memperoleh dana APBN atau APBD, kemudian berhak untuk melakukan perekrutan terhadap anggotanya, baik itu dari advokat, dari paralegal, dari dosen, atau dari mahasiswa hukum. Nah, kemudian berhak memperoleh informasi berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Selanjutnya, mengenai kewajibannya, pemberi bantuan hukum ini berkewajiban untuk mendampingi kliennya sampai selesai permasalahan hukumnya. Kedua, berkewajiban untuk memperlakukan kliennya sesuai dengan kode etik advokat, berkewajiban
kepada Menteri untuk melaporkan program bantuan hukum yang sedang dilaksanakan, bertanggung jawab terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah dalam program bantuan hukum tersebut. Kemudian tata cara dalam pemberian bantuan hukum ini, yang pertama tentu saja klien atau seseorang sebagai penerima bantuan hukum ini harus mengajukan permohonan bantuan hukum terhadap pemberi bantuan hukum. Nah, apabila sudah mengajukan, maka pemberi bantuan hukum ini dalam kurun waktu 3 hari harus memberikan jawaban berkaitan dengan permohonan tersebut. Apakah dia menolak atau menerima. Nah, apabila menolak, ini harus disertai dengan alasan tertentu kenapa dia menolak permohonan tersebut. Nah, apabila dia menerima, maka selanjutnya akan menuju tahap selanjutnya, yaitu melakukan gelar perkara, mengumpulkan dokumen, mengumpulkan saksi, dan beracara di pengadilan sampai perkara tersebut selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan syarat penerima dan memberi bantuan hukum. Ada lebihnya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.